Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Sofa Husna Nikmah bersama teman saya Siti Kholisatin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan judul Macam-macam Konsep Kurikulum. Baiklah, untuk macam-macam konsep kurikulum yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, serta yang keempat kurikulum teknologi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kurikulum akademik. Konsep kurikulum ini berpusat pada pengetahuan atau the knowledge centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Penekanannya diarahkan untuk mengembangkan intelektual siswa dengan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Model kurikulum ini menonjolkan isi atau materi pengajaran dalam pendidikan. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Tujuan konsep ini ialah melatih siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu, para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep serta cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Terdapat 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu, yaitu yang pertama, subject-centered kurikulum. Pada subjek ini, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, correlated kurikulum. Pada organisasi kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah. Akan tetapi, mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau mata pelajaran yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Yang ketiga, integrated kurikulum. Pada organisasi kurikulum ini menggunakan model integrated. Tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Misalnya dengan belajar melalui pemecahan masalah, yang diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja, akan tetapi seluruh aspek seperti sikap, emosi, atau keterampilan. Next, pembahasan yang selanjutnya yaitu kurikulum humanistik. Sesuai dengan namanya, humanistik itu sesuatu yang lebih bersifat kemanusiaan. Kurikulum humanistik ini sangat menekankan pada pengembangan potensi-potensi yang ada pada masing-masing individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep ini dimaksudkan untuk mendidik anak sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Kurikulum ini berpusat pada siswa atau disebut student-centered dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Kurikulum humanistik ini berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Tujuannya sebagai proses perkembangan pribadi yang dinamis, diarahkan pada pertumbuhan, integritas, kepribadian, sikap, emosi atau perasaan, dan sebagainya. Para pendidik humanistik ini yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang secara sentral dalam kurikulum, agar belajar itu dapat memberikan hasil yang maksimal. Adapun karakteristik kurikulum humanistik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi. Menurut kurikulum ini, fungsinya adalah menyediakan pengalaman-pengalaman yang ada bagi setiap anak didik untuk membantu memperlancar dan mengoptimalkan perkembangan pribadi anak didik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut konsep ini adalah mengoptimalkan pertumbuhan potensi dan tercapainya keseimbangan perkembangan seluruh aspek kepribadian, baik secara kognitif, estetika, moral, bahkan spiritual. Yang ketiga, materi kurikulum. Materi kurikulum ini harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk pemberian pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Sasaran kurikulum ini ialah perkembangan siswa supaya menjadi manusia yang lebih terbuka dan mandiri.
Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembekalan anak didik untuk dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya di masyarakat. Sesuai dengan namanya, rekonstruksi sosial berarti membangun kembali kehidupan masyarakat menjadi lebih baik atau social engineering. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Pendidikan dianggap sebagai badan yang konstruktif untuk memperbaiki masyarakat dan membina masa depan yang lebih baik. Kurikulum ini memfokuskan pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat, seperti ledakan penduduk, kemiskinan, kemajuan teknologi, keadilan sosial, dan lain-lain. Karakteristik kurikulum rekonstruksi meliputi tujuan, yaitu menghadapi para siswa pada berbagai persoalan masyarakat. Isi kurikulumnya meliputi berupa persoalan-persoalan sosial yang nyata dan urgen. Pola kegiatannya, kerjasama antara guru dan siswa interaksionalis. Evaluasi dilakukan secara bersama, siswa dapat berpartisipasi. Yang keempat, kurikulum teknologi. Kurikulum ini lebih menonjolkan aspek pemanfaatan teknologi dalam pembelajarannya dengan dua bentuk penggunaan teknologi, yaitu software dan hardware. Tujuan kurikulum teknologis ditekankan kepada pencapaian perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Teknologi dalam perspektif kurikulum difokuskan pada efektivitas program metode dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Perspektif teknologi telah banyak dimanfaatkan pada bagian konteks, misalnya pada program pelatihan di lapangan industri dan militer. Kurikulum teknologis memiliki ciri-ciri yang pertama, pengorganisasian materi kurikulum berpatokan kepada rumusan tujuan. Yang kedua, materi kurikulum disusun secara berjenjang. Yang ketiga, materi kurikulum disusun dari model yang kompleks menuju. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang telah memberikan perhatiannya untuk menyimak presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian tadi terdapat salah kata dan kekeliruan, dan jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi